Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kode gerakan di Scratch. Yang pertama ada kode move 10 steps atau gerak 10 langkah. Yang dimaksud dengan kode gerak 10 langkah adalah nanti sprite-nya bakal bergerak sebanyak 10 langkah. Itu angka 10-nya kalian bisa ganti dengan angka yang lainnya. Yang kedua ada putar 15 derajat ke kanan dan putar ke kiri 15 derajat. Yang dimaksud dengan kode itu adalah nanti sprite-nya bakal berputar sebanyak 15 derajat ke kanan dan berputar ke kiri sebanyak 15 derajat. Yang ketiga ada go to random position atau pergi ke segala arah dan pergi ke X sama dengan X0 dan Y0. Yang dimaksud dengan pergi ke segala arah itu nanti sprite-nya bakal langsung pergi ke segala arah, jadi kan gak bisa nentuin. Sedangkan ya untuk pergi ke koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu kan bisa ganti koordinatnya. Nanti sprite-nya bakal ngikutin arah yang kalian sudah tentuin di koordinat X dan Y-nya. Kode berikutnya ada meluncur 1 detik ke posisi random. Yang kode kedua ada meluncur 1 detik ke koordinat X0 dan Y0. Yang dimaksud dengan meluncur 1 detik ke random position itu dia bakal meluncur ke segala arah. Sedangkan yang meluncur ke koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, dia bakal meluncur ke koordinat 0, X0 sama Y0. Nanti 0-nya itu kalian bisa ganti dengan angka yang lainnya. Nanti dia bakal meluncur sesuai koordinat yang kalian sudah tentuin. Yang kode selanjutnya ada mengarah ke 90 derajat dan mengarah ke mouse pointer. Nah, yang dimaksud dengan mengarah ke 90 derajat, nanti sprite-nya itu bakal berpindah mengarah ke arah 90 derajat. Sedangkan kalau mengarah ke mouse pointer, itu nanti sprite-nya itu bakal berpindah sesuai dengan posisi mouse kalian. Kode selanjutnya ada mengubah X menjadi 10 dan set X menjadi 0. Nah, untuk kode mengubah X menjadi 10 itu nanti koordinat X-nya bakal berkurang 10. Misalkan koordinat X di sprite-nya itu 70. Terus kalian pasang kode ini, kode mengubah X menjadi 10. Nanti koordinat X di sprite itu bakal berubah menjadi 60. Nah, untuk kode yang mengubah X menjadi 0 itu nanti X-nya itu bakal berubah menjadi 0. Tapi itu angkanya kalian bisa ganti-ganti dengan angka-angka yang lainnya. Jadi ya serah kalian mau ganti berapa aja. Kode selanjutnya itu ada ubah Y menjadi 10 dan set Y menjadi 0. Untuk yang mengubah Y menjadi 10 itu tuh cara kerjanya sama kayak mengubah Y menjadi 10. Nanti misalkan koordinat Y kalian itu 70. Kalian pasang pakai kode ubah Y menjadi 10. Itu nanti dia bakal berkurang menjadi 60 gitu. Sedangkan yang set Y menjadi 0 itu nanti dia bakal mengubah Y-nya itu menjadi 0, langsung 0 gitu. Nah, kode yang terakhir ini adalah jika ke pinggir akan memantul. Maksudnya nanti jika sprite kalian mengenai pinggir gambar, nanti sprite-nya bakal memantul gitu. Sekian sedikit penjelasan untuk kode gerak di sprite dari saya. Ini saya akan menjelaskan tentang blok looks. Looks digunakan untuk melakukan pengaturan tentang tampilan sprite. Di dalam blok looks terdapat beberapa blok lainnya, yaitu say hello for seconds.
berfungsi untuk mengatakan sesuatu tetapi dibatasi waktunya. Kedua, ada say hello, yaitu berfungsi untuk mengatakan sesuatu tanpa batas waktu. Ketiga, ada think for seconds, yaitu berfungsi untuk memikirkan sesuatu tetapi dibatasi waktunya. Keempat, ada think for, yaitu berfungsi untuk memikirkan sesuatu tanpa ada batas waktunya. Kelima, ada switch costume to, yaitu berfungsi untuk merubah gerakan sprite dengan menentukan gerakan yang akan dilakukan sesuai dengan yang tersedia di pilihannya. Keenam, ada next costume, berfungsi untuk merubah gerakan sprite tanpa menentukan gerakan di blok, atau jika kita menekan events yang ditentukan, maka dia akan merubah gerakannya secara otomatis dengan berbagai gerakan yang tersedia. Ketujuh, ada switch backdrop to, yaitu berfungsi untuk mengubah latar sesuai dengan yang ditentukan dan tersedia di pilihannya. Kemudian ada next backdrop, yaitu berfungsi untuk mengubah latar tanpa menentukan pilihan yang tersedia di blok. 9, ada change size by, berfungsi untuk menambah ukuran sprite dengan kelipatan yang ditentukan. 10, ada change size to %, berfungsi untuk mengubah ukuran sprite ke ukuran tertentu. 11, ada change effect by, blok ini mengubah efek grafis yang ditentukan pada sprite-nya dengan jumlah yang ditentukan. Kemudian ada change effect to, yaitu mengubah efek grafis yang ditentukan pada sprite dengan ukuran yang ditentukan. Kemudian ada clear graphic effects, yaitu menghilangkan efek grafis. Lalu ada show, yaitu untuk menampilkan sprite. Dan ada juga hide untuk menghilangkan sprite. Kemudian ada go to layer, yaitu untuk membuat sprite berada di paling belakang atau di paling depan sprite lainnya. Kemudian ada go layers, berfungsi untuk menggerakkan sprite ke depan atau ke belakang sejumlah lapisan. Kemudian ada kostum, blok ini berfungsi untuk mengembalikan nomor kostum atau nama kostum. Lalu ada backdrop, blok ini berfungsi untuk mengembalikan nomor latar belakang atau nama latar belakang. Dan terakhir ada size, blok tersebut menahan ukuran sprite-nya dan juga dapat ditampilkan sebagai stage monitor. Kita di sini membahas tentang suara atau tone. Nah, kita di sini pilih yang warnanya warna ungu ya, guys. Nah, di sini saya perjelaskan. Di sini ada mainkan suara, mulai suara, hentikan semua suara, ubah efek, atur efek, hapus semua efek suara, ubah volume sebesar dari 10 sampai berapa, atur volume. Nah, teman-teman, kalau mau pakai suara, kan ada gambar kucing, pasti audio tersebut. Nah, nih kalau teman-teman sudah masuk foldernya, nah sini ada gambar kucing, berarti audionya itu udah suara kucing di sini. Coba kita dengarkan suara kucingnya. Nah, kan teman-teman bisa ganti mau di sini mau suara apa. Kita perjelas ya. Nah, teman-teman dengarkan. Kita perjelas. Nah, di sini ada lebih cepat,
lebih lambat, lebih nyaring, lebih lembut, bisukan, pudar awal, pudar akhir, balikan arah, robot. Nah, kalau teman-teman mau yang ini nih, ini suara besar menjadi kecil, ini kecil menjadi besar. Nah, ini teman-teman bisa balikan suaranya. Nah, kalau teman-teman kita coba ya satu persatu ya. Misalnya kucing teman-teman suaranya mau lebih cepat, teman-teman bisa pakai ini. Teman-teman kucingnya mau lambat, atau kan saya di sini pakai kucing, jadi suara kucing ya. Kalau teman-teman pakai suara apapun bisa di sini lebih cepat, lebih lambat. Di sini bisa buat lebih nyaring suaranya, di sini lebih lembut. Nah, di sini kita diam atau dibisukan. Nah, itu kan dibisukan kan. Nah, teman-teman bisa nih dibisukan, tidak ada suara. Tapi di sini pudar awal ya, pudar awal kita pencet ini. Nah, di sini kita pencet pudar awal nih. Tadi yang udah saya jelaskan. Suara kecil menjadi besar. Ini besar menjadi kecil. Nah, ini kita balikkan suaranya. Tuh. Ini robot. Teman-teman bisa berubahnya. Oke. Ini gak usah dipakai. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Kalau teman-teman mau ganti audionya yang baru, misalnya teman-teman masuk ini, pilih suara. Nah, di sini kita ini semua banyak. Kita pilih yang suara ini. Nah, teman-teman suara yang satu teman-teman bisa hapus. Oke, pakai suara yang ini. Tuh, kalau lebih cepat tapi lebih lambat. Nah, itu dan seterusnya tadi saya jelaskan di awal. Nah, kalau teman-teman mau pakai suara teman-teman sendiri, teman-teman bisa rekam. Nih, kita rekam dulu ya. Meong, meong, meong. Dah guys, kita udah simpan buat nih. Coba kita dengarkan suara kita yang tadi. Meong, meong, meong. Nah, kan udah kan kayak gitu. Ya, kita hapus aja, kita pakai suara yang tadi, suara kucing yang aslinya. Nah, kalau teman-teman sudah buat suatu project pakai suara, misalnya teman-teman buat ya suara projectnya tentang kucing. Nah, suaranya bisa yang ini. Nah, kita coba ya, misalnya kita membuat satu project. Nah, di sini teman-teman bisa pakai yang mulai suara aja nih. Ya, teman-teman mau pakai suara, kita pencet tinggal. Nah, seperti itu guys. Semoga bermanfaat. Next di video selanjutnya ya. Untuk events, yang pertama when clicked. Nah, yang ini ada space, up around, down around, right around, left around, sama yang lainnya. Ini buat untuk nentuin pergerakannya. Terus ada when the sprite clicked, when back switches to backdrop first. Terus ada when loudness. Nah, ini untuk menentukan
suaranya, besar suaranya. Terus ada when I receive message. Nah, kalau yang ini untuk nentuin percakapan yang ada di gamenya sampai terakhir. Akan menjelaskan fungsi kode kontrol pada Scratch. Yang pertama, tunggu per detik. Fungsinya menunggu selama waktu dalam kurun detik yang telah ditentukan, kemudian berlanjut dengan blok berikutnya. Yang kedua, ulangi. Fungsinya mengulang kembali Scratch block yang sudah dipilih. Yang ketiga, tunggu sampai. Fungsinya menunggu sampai kondisi benar ketika menjalankan blok bawah. Yang keempat, selamanya. Fungsinya menjalankan script di dalam blok secara berulang-ulang. Yang kelima, if then. Fungsinya jika kondisi yang diberikan benar, jalankan blok yang ada di dalam. Yang keenam, if then jika tidak. Fungsinya jika kondisi yang diberikan benar, jalankan blok yang di bagian if. Jika tidak, jalankan blok yang di bagian jika tidak. Yang ketujuh, ulangi sampai. Fungsinya memeriksa apakah kondisi yang diberikan salah. Jika demikian, jalankan blok yang ada di dalam dan dicek kembali. Jika kondisi benar, berlanjut ke blok berikutnya. Yang kedelapan, berhenti. Fungsinya memberhentikan script. Yang kesembilan, ketika aku mulai sebagai clone. Fungsinya ketika kita membuat clone, kita dapat memberi sinyal untuk memulai urutan instruksi saat clone dibuat. Yang ke-10, buat clone. Fungsinya membuat clone yang bisa kita pilih. Yang ke-11, hapus clone ini. Fungsinya menghapus clone yang sudah dipilih. Di sini saya ingin memberitahu kepada kalian tentang fungsi kode sensor atau sensing pada aplikasi Scratch. Touching mouse pointer, yaitu fungsinya melapor apakah kondisi benar. Jika benar, sprite menyentuh objek sprite lain, add G atau mouse pointer, pilih menu pull down. Touching color, yaitu fungsinya melapor apakah kondisi benar jika sprite menyentuh warna tertentu. Klik di patch color untuk memilih warna. Color is touching, yaitu fungsinya melapor apakah kondisi benar jika warna pertama dalam sprite menyentuh warna kedua pada stack atau sprite lain. Klik pada patch color untuk memilih warna. Distance to mouse pointer, yaitu fungsinya melaporkan jarak dari sprite tertentu atau mouse pointer. Ask what's your name and why, yaitu fungsinya mengajukan pertanyaan pada layar sehingga menunggu input keyboard answer sebagai jawabannya. Script ini menyebabkan program untuk menunggu sampai tombol enter ditekan atau tanda centang diklik. Answer, yaitu fungsinya melaporkan jawaban dari input keyboard pada saat waktu meminta dan menunggu ask and wait dimiliki oleh semua sprite global. Key space pressed, yaitu fungsinya melaporkan apakah benar space atau kunci tertentu ditekan. Mouse down, yaitu fungsinya melaporkan apakah benar mouse ditekan. Mouse X, fungsinya yaitu memberikan pergerakan sensor pada koordinat X pada saat mouse pointer bergerak. Selanjutnya, mouse Y, yaitu fungsinya memberikan pergerakan sensor pada koordinat Y pada saat mouse pointer bergerak. Set drag mode draggable, yaitu fungsinya melaporkan jarak dari sprite tertentu atau mouse pointer. Loudness, yaitu fungsinya melaporkan volume dari 1 sampai 100 suara terdeteksi oleh mikrofon komputer. Timer, yaitu fungsinya laporkan nilai timer dalam hitungan detik. Timer selalu berjalan. Reset timer, yaitu fungsinya mengatur waktu ke 0. Backdrop off state, yaitu fungsinya laporkan properti
atau variabel pada stack lain, current year, yaitu fungsinya menjelaskan tentang waktu. Terakhir, username, yaitu fungsinya untuk mengganti nama. Di sini saya ingin memberitahu kepada kalian tentang fungsi kode operator pada aplikasi Scratch. Kode pertama itu ada kode plus, nih plus, kode plus, yaitu fungsinya untuk menjumlahkan dua bilangan atau angka. Kode yang kedua, kode minus, itu fungsinya untuk mengurangi jumlah dua bilangan atau angka. Terus kode yang ketiga, itu kode perkalian, fungsinya untuk mengalihkan jumlah dua bilangan. Terus kode yang keempat itu ada kode pembagian, fungsinya untuk membagikan dua bilangan atau angka. Dan yang kelima, ini fungsinya untuk mengambil bilangan bulat dalam satu besaran, kayak gini. Lalu kode yang keenam, ini fungsi kondisi bernilai benar jika nilai pertama kurang dari nilai kedua. Terus yang ketujuh, kode yang ketujuh ini fungsinya ialah kondisi bernilai benar jika nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Terus yang ke-8, fungsi kode yang ke-8 ini fungsinya itu kondisi bernilai benar jika nilai pertama sama dengan nilai kedua. Terus fungsi yang ke-9 itu fungsinya kondisi akan bernilai benar jika kondisi pertama dan kedua bernilai benar. Yang ini. Terus kode yang ke-10 itu fungsinya kondisi akan bernilai sama kayak ini ya, fungsinya yang ke-9, yang ke-10 sama. Terus habis itu kode yang ke-11 ini fungsinya kondisi akan bernilai benar jika kondisi sebelumnya bernilai salah. Nah, yang ini, fungsi yang ini berkebalikan dengan fungsi yang kedua ini. Lalu selanjutnya yang ini itu fungsinya menggabungkan dua string menjadi satu, kayak gini nih, apel sama pisang. Nah, ini nanti digabung. Terus habis itu yang selanjutnya ini fungsinya melaporkan posisi karakter yang ditentukan pada sebuah string. Terus yang selanjutnya ini fungsinya untuk melaporkan jumlah karakter pada sebuah string. Ini fungsinya untuk melaporkan sisa dari pembagian angka pertama dan angka kedua. Terus ini yang selanjutnya itu fungsinya melaporkan bilangan terdekat dengan nomor tertentu. Ya, kalau yang ini fungsinya itu melaporkan hasil fungsi yang dipilih. Misalnya milihnya di sini nih, yang di EBS ini bisa ada banyak. Ada base, ada floor, ada scale, ada akar kuadrat, sin, cos, dan lain-lain. Kalian bisa pilih nih salah satu dari ini. Nah, banyak. Jadi kalian bisa pilih aja di situ. Gitu deh. Itu fungsi kode-kode operator pada Scratch. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kode variables pada Scratch. Variables itu apa sih? Variables digunakan untuk menyimpan data pada program. Contohnya pada game sepak bola, di mana game tersebut perlu menyimpan skor tiap pemain. Variabel lah yang akan menyimpan skor tersebut dan menampilkannya di stage. Pertama, make a variable. Fungsinya untuk membuat variabel baru. Di sini kalian bebas boleh custom atau request variabel yang kalian butuhkan. Kedua, variabel saya. Fungsinya untuk memberikan laporan nilai pada variabel. Ketiga, set variabel. Fungsinya untuk mengatur variabel nilai yang ditentukan. Keempat, change variable.
Fungsinya untuk mengubah variabel dengan jumlah yang ditentukan. Kelima, show variable. Fungsinya untuk menunjukkan variabel pada stage. Keenam, hide variable. Fungsinya untuk menyembunyikan variabel dari stage. Sekian dari saya Arzeta. Saya Kamilandita Ramadhani. Saya Dava Ardan. Saya Muhammad Ikram Yusfa. Saya Oriza Sativa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.